KKN kelompok 5. Ini kenangan dari kami. Sekarang kita udah temenan. Ya. Dulu kita nggak tahu kalau mereka di sini. Ya. Nggak tahu pada napas ke dalam. Ada satu tempat di mana peluang menjadi berkah, tawa menjadi semangat, dan langkah kecil menjadi awal dari pengabdian besar. Tempat itu bernama Sukajaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang. Tempat di mana kami memulai cerita tentang kemanusiaan, tentang cinta pada sesama, dan tentang menjadi manusia seutuhnya. Pagi itu, langkah kami diresmikan. Dengan nama kampus dan semangat pengabdian, kami dilepas untuk melangkah bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai pembelajar sejati di tengah masyarakat. Di bawah langit kampus yang menjadi saksi, kami berjanji akan mengabdi, akan belajar, akan tumbuh. Di sini, kami belajar mendengar, menyapa Pak Lurah di kantor kelurahan, dengan Pak RT, berbincang dengan Bu RW, menyusuri gang-gang kecil penuh cerita. Kami mencatat, mendengar, memahami, karena sebelum memberi solusi, kami harus mengenal lebih dahulu. Ternyata, tidak semua yang terlihat tenang itu tanpa masalah. Dan tidak semua masalah butuh jawaban. Kadang hanya cukup untuk didengarkan saja. Di hari ketiga, membawa kami lebih dekat dengan cahaya. Bersama adik-adik yang semangat belajar Al-Quran, kami menyatu dalam tuntunan ayat suci yang menyejukkan. Dan di Masjid Nurul Ibad, bersama para ibu-ibu yang teduh, kami mengamini doa-doa sederhana yang penuh makna tentang kesehatan, rezeki, dan anak-anak yang mereka besarkan dengan harapan. Satu hari sebelum perayaan 10 Muharram dimulai, kami kembali berkumpul membentuk tim kecil untuk membuat bubur suro dan nasi uduk di tempat terbuka yang berbeda. Sebuah hidangan sederhana, namun penuh makna di hati warga Sukajaya. Saat proses pembuatan berlangsung, semesta menguji kami, hujan datang dengan deras tanpa aba-aba. Tungku mulai basah dan kami sempat panik. Tapi dalam kepanikan itu, kami tidak berlari. Kami saling bantu menggotong panci ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan kenangan yang akan kami bawa pulang selamanya. Malam itu, desa Sukajaya tak sekedar gelap. Ia bersinar oleh cahaya semangat dan kebersamaan. Pawai obor menyusuri jalan desa menerangi bukan hanya langkah, tetapi juga hati kami yang larut dalam lantunan sholawat. Di bawah cahaya obor yang temaram, kami menyadari bahwa cahaya sejati bukan datang dari api, tapi dari cinta yang kita nyalakan bersama. Pada acara 10 Muharram, seketika senyum itu berganti dengan haru. Kami memberikan santunan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Bukan jumlahnya yang penting, tetapi cinta yang ingin kami sampaikan dalam bentuk kepedulian. Pada malam 10 Muharram, kami juga mengadakan lomba-lomba seperti mewarnai, lomba azan, dan yang lainnya. Tapi lomba ini bukan hanya sekadar untuk menang, tetapi untuk menghadirkan kebahagiaan sederhana yang akan mereka kenang nantinya. Di antara semua program yang kami jalankan, mengajar adalah salah satu yang paling meninggalkan jejak di hati kami. Mengajar di sini bukan hanya soal mengajarkan ilmu, tapi tentang menumbuhkan harapan, membangkitkan semangat belajar yang tak pernah padam. Kami tidak datang hanya untuk memberi pengetahuan, tapi untuk mengajak mereka bermimpi lebih besar lagi, untuk menatap masa depan dengan keyakinan. Di setiap lembar buku yang mereka buka, di setiap pertanyaan yang mereka ajukan, kami belajar arti sejati dari pendidikan, bukan hanya sebagai proses, tetapi sebagai jembatan menuju dunia yang lebih luas. Mereka mengajarkan kami bahwa pendidikan tak hanya tentang nilai, tapi tentang perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan, dari kebingungan menjadi pencerahan. Mengajar di desa adalah pengabdian yang tak bisa diukur dengan nilai, karena kami tahu mungkin ilmu yang kami beri belum seberapa, tapi semoga semangat, senyum, dan kehadiran kami cukup untuk membuat mereka percaya bahwa mereka juga bisa bermimpi lebih tinggi. Tak hanya mengajar, kami juga menyiapkan ruang belajar yang lebih ceria. Hari itu, kami bersama-sama mendekor sekolah PAUD untuk menyambut masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami percaya, kesan pertama di sekolah adalah awal dari mimpi panjang seorang anak. Dan jika dinding yang penuh warna bisa membuat mereka semangat datang, maka kami pun akan mengecatnya dengan sepenuh cinta.
Kami menyadari bahwa untuk membangun masa depan, kita harus menjaga mereka yang akan mewarisinya. Di Posyandu, kami berdiri bersama para kader yang bekerja tanpa lelah, memastikan kesehatan anak-anak dan ibu-ibu yang datang dengan penuh harapan. Dengan penuh cinta, mereka memastikan tumbuh kembang setiap anak, dan kami merasa diberkati bisa ikut serta dalam momen bahagia ini. Kami tak hanya membantu menimbang, tapi kami juga belajar tentang kasih sayang yang tulus. Kami percaya pengabdian tak melulu soal belajar di ruang kelas. Terkadang, semangat itu tumbuh dari sorokan di pinggir lapangan. Turnamen bola voli putra dan putri yang kami adakan untuk membuka ruang kebersamaan, menyatukan langkah antar warga dan pemuda desa. Tiap pukulan bola, tiap teriakan semangat, semuanya jadi saksi bahwa Desa Sukajaya punya daya juang yang luar biasa. Di balik pertandingan, ada cerita tentang gotong royong, tawa, dan adrenalin. Dan disitulah kami belajar arti kekompakan dalam kebersamaan. Dalam diam, kami meninggalkan jejak kecil kami di sudut-sudut desa melalui papan nama jalan yang kami buat satu persatu. Kami tahu, tak semua orang akan mengingat siapa yang membuatnya, tapi semoga papan-papan kecil ini membantu langkah mereka menemukan arah. Tugas kami bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk hadir, bekerja, lalu pulang, meninggalkan manfaat kecil yang semoga tetap terasa meski kami telah tiada di sini. Berpindah ke semangat ekonomi desa lewat program pengembangan UMKM, kami mendampingi para pelaku usaha lokal dalam memperkuat identitas produk mereka. Kami bantu mereka membuat banner dan stiker yang merupakan simbol dari keberanian untuk melangkah lebih laju. UMKM bukan sekedar usaha, mereka adalah nadi perekonomian desa yang harus terus bergerak. Dan kami bangga bisa ikut ambil bagian dari ini, meski hanya satu langkah kecil dalam perjalanan panjang mereka. Pagi yang cerah menyambut langkah kecil kami sambil ditemani irama musik senam, kami dan ibu-ibu desa bergoyang dalam tawa dan semangat. Tak perlu gerakan yang sempurna, cukup irama kebersamaan yang mengalir hangat. Keringat pagi itu menjadi saksi bahwa sehat bisa terasa menyenangkan ketika dijalani bersama. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Selesai senam, kami melanjutkan pagi itu dengan proker gotong royong, membersihkan jalan-jalan desa, saluran air, dan halaman. Bersama bapak-bapak dan ibu-ibu, kami belajar bahwa menjaga kebersihan bukan sekedar pekerjaan, tapi warisan nilai yang harus dijaga antar generasi. Setelah semua kerja keras pagi itu selesai, kami duduk bersama menikmati hidangan sederhana namun penuh cinta. Kami tak hanya kenyang oleh nasi, tetapi oleh rasa diterima, dihargai, dan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Bertempat di kantor Kelurahan Sukajaya, kami mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang dibersamai oleh Dr. Rifani Hanifah Syawal. Kami mendalami isu serius yang menjadi musuh dalam diam stunting. Hari itu, waktu seolah melambat, langit pagi cerah namun menyimpan kesedihan halus. Kami tak hanya mengajar mereka berhitung dan membaca, kami belajar dari mereka tentang ketulusan, kejujuran, dan keceriaan tanpa pamrih. Setiap pelukan, setiap ucapan terima kasih kakak, menjadi kenangan yang akan kami bawa pulang jauh ke hati kami. Kami pun bersilaturahmi ke DKM Masjid Nurul Ibad, tempat kami sering melaksanakan sholat berjamaah, pengajian, tempat yang menjadi saksi sunyi atas doa-doa kami selama mengabdi. Dengan penuh hormat, kami menyerahkan cenderamata sebagai bentuk terima kasih, bukan karena nilainya, tetapi sebagai simbol kasih dan hormat kami yang tak bisa diucapkan dengan kata. Desa ini mungkin kami tinggalkan, tetapi tidak dengan kenangan yang selalu membekas di hati kami.